Versi Players di film di sini. Nah, di video ini saya akan mereview One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 974 yang berjudul Menuju ke Onigashima. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa sebelum ke video ini jangan lupa subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Lomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis agar tidak informasi yang miss dan terlewat. Nah, ini seperti biasa kita akan mereview chapter ini per halaman. Kita akan mulai dari cover story yang menunjukkan akhirnya Gotti berhasil menyelamatkan majikan dari kaptennya, yaitu Chiffon. Di sini pun kita melihat bahwa bagaimana dia rela mempertaruhkan nyawanya sampai seperti itu untuk menyelamatkan Chiffon ini. Hal yang patut kita acungkan jempol kepada Gotti. Nah, kita akan langsung masuk ke chapter ini. Jadi chapter ini diawali dengan lanjutan yang sebelumnya kita tahu di mana Kyoshiro alias Denjiro sedang berbicara dengan Komurasaki, atau yang kita tahu dia adalah Kozuki Hiyori. Di sini pun kita melihat Komurasaki memberikan uang kepada Kyoshiro yang dia sebut sebagai Ushimitsu, atau mungkin Ushimitsu ini artian lainnya adalah The Witching Hour Boy, yaitu untuk menyebarkan uangnya ke kota Ebisu. Karena kita tahu di sana orang-orang terlihat sangat susah dan juga itu adalah tempat tinggal dari Shimotsuki Yasui, daimyo dari Hakumai pada zaman dahulu. Sepertinya rencana untuk kematian Komurasaki ini sudah direncanakan sejak lama oleh Denjiro, karena dia berkata Orochi ini sudah jatuh cinta kepada Komurasaki, dan agar Komurasaki atau Hiyori ini selalu membawa darah palsu yang kita pun tahu akhirnya digunakan saat Denjiro menyabet Komurasaki di dalam istana Orochi, yang itu merupakan darah palsu dan bukan darah dari Komurasaki ini. Dan ternyata pemberitaan tentang mereka dilemparkan ke masa depan itu langsung diterima dengan cepat oleh Orochi. Dan di saat itu pun kita tahu dia sedang bersama Kaido. Pantas saja Kaido dan Doflamingo mengetahui nama-nama dari siapa yang hidup, seperti mereka mencari Kinemon dan Momonosuke, karena si pengkhianat langsung mencantumkan semua namanya. Mari kita sedikit membahas pengkhianat ini di sedikit bagian belakang. Akhirnya kita kembali ke present time, waktu yang kita tunggu-tunggu selama ini, setelah melewati kurang lebih 16 chapter di flashback dari Kozuki Oden. Di sini pun narator berkata, cerita ini yaitu arc dari Wano Kuni adalah suatu cerita tentang klan Kozuki, Kurozumi, dan juga banyak laut Kaido. Dan akhirnya kita kembali ke Desperate Day ketika tidak ada satupun aliansi yang datang di pelabuhan Tokage. Serta di tengah badai itu mereka tetap memaksa untuk menaiki perahu kecil, yaitu Inuarashi, Asura, Kiku, Kinemon, Kawamatsu, Raizo, dan Kanjuro. Mereka semua ikut menaiki kapal kecil itu. Dan terlihat Momonosuke bersama dengan Shinobu berada di pelabuhan dan tidak ikut menaiki kapalnya. And the truth has been spoken. Kinemon sebenarnya sudah mencurigai seseorang dari pihaknya sejak awal, karena dia mungkin merasa aneh kenapa rencananya bisa terbongkar selalu. Nah, di sini pun, namun Kinemon dia tetap naif dan menurut saya itu pun hal yang cukup wajar, di mana mereka semua sudah bersama dalam waktu yang sangat lama dan juga dalam suka dan duka, serta diantara hidup dan mati bersama-sama, yaitu ke 9 Red Scabbard ini. Jadi menurut saya Kinemon pasti akan tetap berpositive thinking bahwa tidak ada pengkhianat di pelayan dari Oden ini. Dan di saat Kinemon pun berkata seperti itu, kita pun dapat melihat sebenarnya sudah banyak orang atau para pelayan yang lain yang cukup menyadari tentang pengkhianat ini berada dalam pihaknya. Karena kita melihat ada banyak tanda seru di tiap-tiap orangnya, mungkin seperti Kawamatsu, Raizo, dan juga Asura Doji, yang menurut saya itu adalah sesuatu yang cukup wajar, namun mereka tetap saling mendiamkan atau tidak membicarakan tentang pengkhianat ini. Karena seperti yang saya katakan di awal, mereka mungkin masih berpositive thinking. Dan pengkhianat yang sudah kita curigai selama ini pun akhirnya terungkap, yaitu Kurozumi Kanjuro. Ini bukanlah sebuah surprise lagi, karena sebenarnya dari kita sudah banyak yang memprediksikannya, dan juga sudah banyak teori bertebaran tentang Kanjuro ini adalah si pengkhianat. Dan salah satu video saya pun menjelaskan kemungkinan pengkhianatnya, dan Kanjuro ini adalah salah satu dari suspek yang saya curigai. Jadi mari kita coba analisis kenapa dia bisa menjadi seorang pengkhianat. Pertama, di sini dikatakan bahwa Kanjuro kehilangan orang tuanya, yang pasti juga adalah seorang Kurozumi, di sebuah panggung saat sedang dalam acara yang berbentuk seperti drama. Dan orang tuanya dibunuh oleh Orochi juga. Nah, disitulah Orochi sepertinya mencari seorang Kurozumi lain yang dapat dan rela membantu pihak Orochi ini. Bahkan di sini kita sudah terlihat Orochi yang sudah cukup besar ketika mengundang Kanjuro menjadi salah satu pengikutnya. Padahal kita pun tahu, Kanjuro sebenarnya sudah menjadi pengikut Oden dalam waktu yang sangat lama.
tepatnya ketika Oden masih berumur 18 tahun. Tapi di sini kita lihat Orochi pun sudah memakan buah iblis Orochinya. Yang berarti Kanjuro menjadi pengikut Orochi setelah dia bersama Oden dalam waktu yang lama. Mungkin ternyata setelah bertahun-tahun bersama Oden, ternyata tetap hanya satulah keinginan yang dia inginkan, yaitu mencari tempat untuk mati. Dan Orochi yang mengetahui sesuatu tentang Kanjuro, yaitu tentang kepuasannya ketika dia memainkan peran. Atau mungkin dengan kata lain, Kanjuro merasa puas jika dia bisa menjadi seseorang yang lain atau dia bisa berimitasi menjadi seseorang. Bahkan di sini Orochi memberinya buah iblis yang kita lihat saat ini, yaitu dapat menghidupkan apapun yang dia gambar, yang menurut saya itu adalah suatu buah iblis yang sangat OP atau overpower. Dan akhirnya diberilah tugas terakhir dan peran untuk Kanjuro ini agar dia mati atas nama Kozuki dan bersikap seperti orang lain, yaitu seperti klan Kozuki. Dia bahkan rela mati untuk menjadi beban bagi klan Kozuki ini, yang dia perankan yaitu ketika dia akan direbus bersama lordnya, yaitu Lord Oden dan pelayan yang lain. Katanya itu akan membuat perannya sangat sempurna jika dia mati saat itu, karena kita tahu yang dia inginkan Kanjuro adalah tempat untuk mati. Itulah ternyata tugas dari seorang Kanjuro ini yang sudah saya sampaikan juga di salah satu video saya yang lain, bahwa dia benar-benar tidak mempunyai peran yang signifikan sejauh cerita. Bahkan di flashback Oden pun dia tidak begitu diperlihatkan dengan jelas. Padahal Kanjuro sudah dimunculkan dalam arc Dressrosa, yang berarti kita sudah mengetahui Kanjuro ini dalam waktu yang sangat lama. Dan akhirnya inilah peran yang Oda buatkan untuk Kanjuro ini, yaitu dengan menjadi pengkhianat, sehingga kita semua bisa melihat lebih banyak peran dari Kanjuro ini ke depannya. Dimana kita pun sudah melihat cukup banyak peran dari masing-masing Scabard, seperti Kinemon yang kita pun sudah jelas, lalu Ming dari Inuarashi dan Nekomamushi juga di Zou, serta Raizo di Udon walaupun sedikit yang mungkin akan banyak perannya di Onigashima nanti, serta Asura sebagai Sutenmaru, dan di flashback Oden pun dia mempunyai peran yang cukup penting. Lalu Kawamatsu yang Oda buat sendiri cerita dalam satu chapter yang menjaga Hiyori, serta Kiku yang cukup lama bersama dengan tim aliansi. Dan yang paling penting, Denjiro akan dibuat dalam versi penyelamat dari aliansi ini. Itu adalah sebuah plot yang sudah tertebak namun tetap apik dibuat oleh Oden Sensei. Yang berarti di sini salah satu hal yang dapat diprediksikan adalah sebelumnya kita mungkin memprediksikan bahwa Kinemon akan melawan Kyoshiro karena jika dia adalah seorang penjahat. Namun jika seperti ini maka Kinemon mungkin akan melawan Kanjuro. Kenapa? Karena Kinemon seseorang yang mencari anak buah dengan sangat baik dan dengan apik. Namun kita di sini melihat Kanjuro yang juga malah mengkhianati dari Kinemon ini. Dan kita pun melihat yang menyabet Kanjuro ini adalah Kinemon. Yang berarti kita melihat foreshadow di antara kedua orang ini. Nah, dan ternyata di chapter terbaru ini kita mengetahui Kanjuro berkata bahwa dia sudah kehilangan hatinya sejak masih kecil dan dia hanya mencari tempat untuk mati. Entah apakah yang dimaksud dari hurt di sini, apakah itu adalah sebuah rasa yang bisa dihilangkan seperti itu? Mungkin seperti efek dari buah smile, ataukah itu mungkin efek dari sesuatu yang lain yang bahkan membuat Kanjuro menghilangkan keinginan untuk hidupnya dan hanya mencari tempat untuk mati. Dan benar saja sepertinya Kanjuro ini memberikan favor card-nya milik Raizo ke pihak Orochi agar Jack dan kawan-kawannya bisa menginvasi Zou seperti yang sudah saya katakan dengan sangat lengkap di salah satu video saya. Kan sangat mencurigakan bagaimana mereka, Jack dan kawan-kawannya bisa sampai dan begitu yakin tentang keberadaan dari Raizo ini. Dan akhirnya slash. Ternyata Kanjuro yang berada di perahu itu hanyalah tiruan yang dia buat dari kemampuan buah iblisnya. Ternyata Kanjuro yang asli tidak ikut dalam perahu dan dia hanya berada di pelabuhan Tokage bersama dengan Momonosuke. Nah, mungkin di sini saya juga masih bingung adalah bagaimana Kanjuro ini bisa berada di sana. Bukankah sebelumnya Momonosuke bersama dengan Shinobu? Jika begitu, kemanakah Shinobu? Kenapa dia bisa menghilang begitu saja dan digantikan oleh Kanjuro? Dan sini pun dikatakan bahwa Kanjuro tidak bisa menggambar, hanyalah kedok yang dia perani selama ini. Dan itu adalah sesuatu yang menurut saya sangatlah wajar. Oda tidak mungkin menyia-nyiakan buah iblis se-overpower ini hanya untuk membuat hal-hal yang tidak jelas bentuknya, seperti yang sudah kita lihat selama ini. Dari sini pun akhirnya kita tahu bahwa user DF yang dapat membuat cloning yang menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat keren dan sangat overpower pun, yang mungkin seperti The Flamingo, bahkan cloningnya dapat dikatakan sangat hebat. Lalu Cracker, walaupun dia hanya membuat monster-monster tiruan, tapi dia sangatlah kuat dan bisa mengimbangi jurus-jurus milik Luffy. Dan jika dengan gambaran yang dibuat dengan baik, yaitu gambaran dari Kanjuro, dia bahkan bisa menciptakan pasukan tempur yang sangat hebat hanya dari buah iblisnya saja. Jadi mungkin secara kasar dapat kita katakan buah iblis dari Kanjuro ini tidak terbatas.
Dan salah satu bagian terepik dari chapter ini pun diperlihatkan. Akhirnya munculnya trio Worst Generation terkeren, terhebat, terbaik akhirnya bergabung kembali, yaitu Luffy, Law, dan Kid. Kita bahkan melihat bagaimana tiap-tiapnya diperlihatkan satu persatu oleh Oda, yang menurut saya sangatlah epik. Dan benar kan, Law tidak mungkin mengkhianati Luffy. Dia dapat dikatakan sudah berhutang seluruh hidupnya ketika Luffy membantunya di Dressrosa untuk mengalahkan Doflamingo. Karena saya percaya dengan Law seperti Luffy percaya dengan Law. Anjay. Walaupun sebenarnya masih ada beberapa bagian yang tidak saya mengerti karena translate yang menurut saya masih cukup membingungkan. Namun sepertinya rencana aliansi ini aman karena Kid berkata bahwa mereka sudah melihat seluruh samurai lain yang berada di pelabuhan seberang, yang berarti mereka semua sudah sampai di Onigashima. Namun kenapa mereka datang telat dan di belakang seperti itu? Serta bagaimana Kanjuro bisa melewatkan momen ini? Yang berarti semua rencana ini tidak sampai ke pihak Orochi. Kenapa? Karena mungkin seperti kata pepatah, untuk menipu musuh, kau harus menipu temanmu terlebih dahulu. Jadi kemungkinan sudah ada yang mencurigai bahwa terdapat pengkhianat di pihak Scabard ini. Dan mereka sengaja tidak memberitahu agar informasi itu pun tidak sampai ke pihak Orochi. Dan sepertinya kita pun sudah dapat menebak orangnya, yaitu Kyoshiro alias Denjiro. Saya pun pernah sedikit menyinggung tentang kejanggalan pihak aliansi yang tiba-tiba menghilang, dan itu semua berkat Kyoshiro. Yang kita pun tahu dia sengaja tidak mengikuti Orochi ke Onigashima, karena mungkin dia sedang menyiapkan segala sesuatu yang sudah direncanakan bersama Hiyori selama 20 tahun ini. Denjiro yang pernah saya sampaikan seperti tangan kanan dari Oden dan seseorang yang menurut saya paling kuat selain dia dapat mengimbangi Zoro, yaitu memimpin para aliansi ini agar tidak terbawa arus pengkhianat Orochi dan juga Kanjuro. Dia pun pasti mengetahui segala hal tentang Orochi dan apa yang Orochi katakan, karena dia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di ibu kota, yaitu sebagai kepala dari Yakuza, yang bahkan Orochi pun tidak bisa melawan ketika dia membunuh Komurasaki, wanita yang dicintai Orochi. Dan itulah rencana Oda dalam 2 chapter terakhir yang menurut saya sangatlah jenius, di mana Oda memperlihatkan pengkhianat di chapter ini, yaitu Kanjuro, dan dia pun memperlihatkan pengkhianat di pihak Orochi, yaitu di chapter sebelumnya alias Kyoshiro atau Denjiro. Maka jika benar seperti itu, maka luar biasa memang Oda Sensei ini. Karena ini adalah suatu chapter yang luar biasa. Alasan Oda membuat Kanjuro menjadi pengkhianat, walaupun simple tapi ngena seperti biasalah Oda, yaitu Kurozumi Kanjuro. Serta kemunculan kembali dari trio Worst Generation yang sangat epic seperti ini memang sangat membuat aneh, merinding gila. Inilah mungkin yang membedakan One Piece dengan komik-komik yang lain, karena kami atau kita para pembaca dapat dibuat emosionalnya meningkat dan menurun dengan drastis seperti ini. Bahkan hanya dengan membaca chapter ini saja kita sudah membuat merinding gila oleh Oda. Jadi overall Ane akan memberi nilai untuk chapter ini yaitu 9,5 dari skala 10 untuk semua keepikannya, walaupun mungkin belum dianggap sempurna karena hanya sebatas itu saja. Nah, jadi mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah tentang chapter ini. Serta seperti biasa, like aja video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Davin pamit, and I'll see you guys next time. We are